Shalom, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat saja dan damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa beserta kalian semua. Hari ini kita mau membahas tentang orang berdosa yang dipercaya Tuhan yang merupakan tema minggu ketiga dari bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Teks kita adalah dari Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Hari ini saya tidak akan membaca teks ini secara keseluruhan, tetapi saya akan membacanya ayat per ayat, lalu saya akan kupas ayat per ayat. Injil Lukas bab 5 ayat 1. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Danau Genesaret ini terletak di daerah Galilea. Kalau kita lihat, tempatnya itu sangat dekat dengan Kapernaum, yaitu tempat Petrus, tempat ibu mertuanya. Genesaret ini masih berada di daerah Palestina, di daerah provinsi Galilea. Tempat Yesus, Nazaret, itu berada tidak jauh dari Genesaret. Dan Genesaret ini juga merupakan tempat yang sangat dekat dengan Kapernaum, yaitu tempat asal dari Simon Petrus. Kita tahu dalam beberapa ayat sebelumnya, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus di Kapernaum. Jadi Yesus saat itu sedang berada di tepi Danau Genesaret. Dan orang banyak mengurumuni dia. Orang banyak di sini dalam bahasa Yunani-nya oklos itu punya arti kumpulan orang banyak yang tidak teratur. Namun oklos di sini rupanya punya motif yang satu, meskipun sekali lagi mungkin mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, latar belakang pendidikan, latar belakang sosial yang sangat beragam, tetapi rupanya motif mereka dikatakan oleh Lukas di sini satu, yaitu apa? Hendak mendengarkan firman Allah. Ini menjadi bahan renungan bagi kita juga. Rupanya bisa terjadi bahwa orang banyak datang mengurumuni Yesus dengan macam-macam motif. Dengan macam-macam latar belakang jelas. Tetapi ada macam-macam motif. Orang banyak di dalam Injil Lukas kali ini mempunyai motif yang sama, yaitu mendengarkan firman Allah. Nah, kalau kita pergi ke gereja hari Minggu, atau mengikuti pendalaman kitab suci, atau kita mengikuti doa di lingkungan, sebenarnya kita datang untuk siapa dan untuk apa? Misalnya kita ikut misa, apakah benar-benar kita datang dengan satu motif, yaitu mendengarkan firman Allah? Untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita mengikuti pendalaman kitab suci? Apakah hanya sekedar suatu pertemuan sosial saja? Bisa jadi juga karena kalian ikut-ikutan saja. Sampai ada istilah Katolik KTP, Katolik hanya KTP saja. Paus Fransiskus mengatakan bahwa salah satu penyakit umat kita zaman ini adalah indiferentisme. Artinya apa? Bersikap indiferen. Kadang-kadang orang ke gereja itu hanya sekedar ikut-ikutan saja, hanya sekedar hadir, memenuhi kewajiban, tapi tidak benar-benar mau datang untuk mendengarkan firman Allah. Ada juga sikap lain yang tidak kalah jeleknya, yaitu orang datang ke gereja itu hanya sekedar untuk mencari keuntungan. Kok bisa? Ya, misalnya mereka datang ke gereja itu supaya dianggap orang baik. Supaya dianggap oleh teman-temannya melihat, oh dia ke gereja. Oke, dia itu orang baik. Jadi dengan demikian dia menjaga relasi sosialnya. Kalau begitu, dia memanfaatkan ibadah untuk gengsi atau untuk status sosialnya. Selain ada umat yang bersikap indiferen, datang ke gereja, datang ikut misa, ada juga orang-orang yang tidak kalah buruknya dengan mereka, yaitu mereka yang datang ke gereja hanya untuk berdoa meminta sesuatu. Oke, berdoa minta sesuatu itu hal yang baik. Soalnya Bapa kami itu juga adalah doa permohonan, berilah kami rezeki hari ini. Jadi tidak ada yang salah dengan doa permohonan, tapi menjadi salah kalau kalian itu ke gereja hanya pada saat kalian perlu saja. Kalau tidak perlu, ya tidak ke gereja. Tidak pernah bersyukur. Nah, ketika saat kalian itu sedang menderita, ketika kalian ada masalah, oh ingat ke gereja. Tuhan tolong saya, datang ikut misa, ikut novena, ikut macam-macam kegiatan. Tidak ada yang salah dengan doa permohonan. Hanya iman kita itu tidak hanya terdiri dari doa-doa permohonan, tapi juga terdiri dari ungkapan syukur. Ada kisah tentang 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus, 9 nggak kembali, hanya 1 yang kembali untuk mengucap syukur. Selain bersyukur, sebenarnya yang nomor 1 di dalam ibadah, perintah yang pertama adalah kita menyembah Tuhan. Jadi kalau ditanyakan apa yang harus dilakukan pada saat kita datang kepada Yesus, seperti orang banyak hari ini dalam Injil Lukas, selain kita datang ke gereja kepada Tuhan untuk meminta sesuatu, atau untuk bersyukur, atau untuk sekedar memuji dan memuliakan Dia yang sangat baik. Nah, hari ini di dalam Injil Lukas dikatakan
orang banyak itu datang mengerumuni Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita datang ke gereja untuk mendengar apa firman Tuhan. Selain yang dibaca di dalam kitab suci, yang kita dengarkan di dalam kitab suci dan khotbah, kita juga bisa mendengarkan dia di dalam doa-doa kita. Kita bertanya, Tuhan, apa yang kau kehendaki? Apa yang ingin kau katakan kepadaku? Seperti Samuel yang diajarkan Eli untuk berkata, bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Apa artinya mendengarkan Tuhan? Mendengarkan Tuhan itu berarti kita diam, hening di hadapannya. Bukan kita yang bicara, bukan kita yang didengarkan, melainkan kita membuka diri pada Tuhan di dalam keheningan, di dalam doa, khususnya setelah komuni. Kita bertanya, Tuhan Yesus, apa yang kau kehendaki supaya kulakukan? Disitulah kita di dalam keheningan dan kemesraan, kita bertanya, Tuhan, apa maumu untukku? Tidak usah pedulikan orang lain. Mungkin kalian saat berdoa itu ada anak-anak yang lari-lari. Misalnya kalian melihat juga ada orang yang tidak berdoa, lalu duduk saja, bahkan angkat kaki, main handphone. Tidak usah perhatikan itu semua. Yang paling penting waktu itu adalah momen pribadi kalian dengan Tuhan Yesus yang sudah hadir di dalam kalian di dalam komuni kudus. Kita lanjut ke ayat 2. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Di luar dugaan kita, ternyata murid-murid pertama Yesus tidak termasuk dari orang banyak yang mengerumuni dia untuk mendengarkan sabdanya. Rupanya mereka lebih tertarik untuk bekerja. Yesus penting, Yesus mereka kenal. Tetapi mereka belum sampai pada satu titik mereka meninggalkan pekerjaannya untuk mendengarkan dia. Lucu memangnya, murid-murid pertama itu ternyata bukan mereka yang dari awal tertarik untuk datang kepada Yesus, untuk mendengarkan dia. Justru, Yesus nanti dulu lah. Yang penting kita cari makan. Sama juga dengan kondisi kita sekarang. Banyak orang rupanya tidak tertarik untuk datang kepada Yesus. Tapi di sini Yesus yang datang kepada mereka. Nah, kita perlu belajar juga di sini. Jangan terlalu menghakimi orang yang saat ini katakanlah tidak ke gereja. Orang yang saat ini katakanlah tidak aktif melayani. Bisa jadi mereka itu nanti yang dipanggil kemudian itu, mereka itu akan menjadi yang terdahulu. Lebih hebat dari kita, lebih beriman dari kita, lebih suci daripada kita. Jadi sekali lagi, biarkan Yesus yang bekerja. Mereka yang sibuk dengan pekerjaannya itu kemudian didatangi oleh Yesus. Yesus melihat dan kemudian dia mengambil inisiatif mendatangi mereka. Yesuslah yang selalu duluan mencari dan melibatkan para muridnya dan juga termasuk semua orang pendosa setelah mereka. Ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Waduh, Yesus di sini tanpa babi bu, tanpa izin dulu, langsung aja dia naik ke dalam perahunya si Simon ini. Tapi ya Simon tidak marah, rupanya memang dia kenal Yesus ya. Yesus naik. Kata Yunani yang dipakai di sini adalah embaino, masuk ke dalam perahu. Dan di dalam perahu dia tidak izin, saya izin ya, permisi ya, saya masuk. Enggak, dia langsung menodong Simon, ayo tolakkan perahumu sedikit jauh dari pantai. Rupanya Yesus ketika dia masuk ke dalam perahu, ke dalam kehidupan si Simon, itu dia tidak sekedar hanya untuk Simon saja, tapi dia meminta Simon untuk ikut terlibat di dalam pelayanan dia. Demikian juga ketika Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, jangan berharap bahwa Yesus itu hanya akan tinggal secara sederhana di dalam diri kita, tapi dia itu akan meminta kita juga untuk melayani sesama. Mengapa? Nanti akan kita lihat bahwa panggilan kita itu tidak sekedar untuk diri kita sendiri. Kalau panggilan kita itu hanya untuk diri kita sendiri, kita perlu curiga bahwa meskipun kita telah menerima Yesus, tapi kita belum mendengarkan panggilannya. Karena kalau kita dipanggil oleh Tuhan Yesus, sebagai konsekuensinya kita juga akan dilibatkan di dalam pelayanan kepada umat Allah. Itu perutusan yang dialami oleh setiap murid. Karena seorang murid tidak akan lebih besar dari gurunya. Seorang hamba tidak akan lebih besar dari tuannya. Apa yang dialami, dilakukan oleh tuan dan guru,
harus dialami oleh para hamba dan murid juga. Kalau hidup kalian setelah mengenal Yesus tidak melayani Dia dan sesama, itu hanya ada satu kemungkinan. Tuhan telah panggil kalian, Tuhan telah panggil kita, tetapi kita belum mendengarkan Dia. Kita masih memilih untuk sibuk dengan perahu kita sendiri, menangkap ikan untuk diri kita sendiri. Yesus berinisiatif memasuki hidup kita untuk mengarahkan kita, karena Dia tahu ini yang perlu. Selain karena pelayanan itu perlu untuk perkembangan hidup rohani kita, kadang-kadang itu berupa ujian bagi kita. Dan ujian itu kita perlukan untuk jadi prajurit yang baik misalnya, untuk jadi prajurit yang tangguh. Kan perlu latihan, perlu ujian untuk menjadi ahli dalam hal apapun. Bayangkan kalau kalian mau menjadi dokter, tidak ada tes, tidak ada ujian. Apa jadinya? Justru kita akan dipercaya sebagai dokter ketika kita lulus ujian. Demikian juga untuk menjadi murid Yesus itu perlu ujian, dan ujiannya itu apa? Ujian cinta kasih. Ujian ketika kita melihat ada orang lain menderita, memerlukan, seperti Injil yang minggu lalu, ketika ada yang lapar, kita kasih makan. Ketika yang haus, kita terdorong untuk memberi minum. Telanjang, kita beri pakaian, dan seterusnya. Di situ ujian kita, yaitu ujian cinta kasih. Simon, meskipun kita tahu kemudian dalam ayat selanjutnya, dia itu capek, baru selesai semalam-malaman untuk menangkap ikan, bahkan mungkin dia dongkol, atau juga takut, atau juga cemas karena tidak menangkap apa-apa. Tapi Yesus di situ justru menguji dia. Ayo Simon, saya perlu perahumu, saya perlu waktumu sebentar, saya perlu tenagamu. Yesus pasti tahu Simon itu sedang capek. Tapi justru Simon lulus ujian di sini. Dia kemudian mengikuti maunya Tuhan. Ya sudahlah. Meskipun saya capek, tapi karena Yesus yang minta, oke. Di sini Simon masih belum mengeluh apa-apa. Dia langsung menolakkan perahunya agak jauh supaya Yesus mengajar dari perahunya. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Tadi Simon sudah capek, bahkan pekerjaannya itu sebenarnya belum selesai. Dia masih membereskan jalannya, mau jelaskan apa ke istrinya, ke orang rumahnya bahwa dia tidak nangkap ikan. Sekarang malah Yesus bilang, "Ayo kita pergi lebih jauh lagi, lebih jauh dari sini. Ayo, saya perlu waktumu." Ini suatu permintaan yang tidak bisa dibandingkan dari sekedar menyediakan perahu sebagai tempat untuk Tuhan Yesus mengajar. Ini perlu perjuangan lebih. Ini perlu waktu, tenaga yang lebih. Dalam kondisi capek, letih, sekarang Simon diminta untuk pergi lagi, untuk mendayung lagi, untuk menebarkan jala lagi. Kadang dalam hidup kita, Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu yang bagi kita mungkin tidak menuntut pengorbanan yang besar. Dan itu dengan mudah kita lakukan. Kadang-kadang ada orang yang, pakai rumahku saja untuk doa, tidak apa-apa, silakan untuk dipakai untuk doa. Ya iya, dia hanya sekedar menyediakan rumahnya, ruangannya untuk doa. Itu bagus. Bagus, baik. Tapi itu ya hanya pengorbanan kecil saja. Itu belum sampai tingkatan seperti yang diminta oleh Tuhan kepada Simon. Dan kita tahu bahwa kita semua akan mendapatkan itu. Simon itu hanya mewakili kita. Kalau kita mau mengikuti Tuhan Yesus, ujian kita tidak hanya sekedar memberikan apa yang tidak berat untuk kita berikan. Misalnya kalian punya 1 juta, untuk beri 1.000, nggak ada artinya. Kalau kalian punya 1 miliar, untuk beri 10.000, nggak ada artinya. Kalian punya 10 miliar, seterusnya. Kalau misalnya 1 triliun, kalian kasih 1 miliar, itu nggak ada artinya. Makanya Tuhan Yesus sangat memuji perempuan janda yang memberikan 2 peser. Meskipun itu tidak ada artinya di mata orang lain, tapi 2 peser itu kata Tuhan Yesus adalah seluruh nafkahnya. Murid-murid Yesus yang sejati pada titik-titik tertentu akan diminta oleh Tuhan untuk bertolak ke tempat yang dalam. Kita semua akan diminta Tuhan untuk bertolak ke tempat yang dalam. Apa artinya itu? Pertama, bekerja lebih berat dengan risiko yang juga lebih besar. Ini suatu pelayanan level lanjut, suatu pengalaman baru, situasi baru, cara bertindak yang baru. Ini mirip senada dengan panggilan Tuhan kepada Abraham. Pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu.
Setiap dari kita, murid Kristus, akan dipanggil untuk suatu panggilan perutusan pelayanan tertentu. Semua kita punya itu. Tapi berapa orang yang mendengarkan? Berapa orang yang kemudian melakukan? Banyak yang dipanggil, tapi akhirnya sedikit yang dipilih. Abraham ketika mendengar panggilannya itu, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Bayangkan ini, ya seperti panggilan kita semua. Tidak akan ada panggilan yang langsung jelas dengan sendirinya. Perlu tanggapan dari kita. Meskipun itu belum jelas, kita harus katakan, siap Tuhan, saya jalankan. Satu langkah demi satu langkah. Tidak ada panggilan langsung jelas langsung, tidak ada. Nah, Abraham pergi tanpa mengeluh. Karena itu Abraham disebut Bapa orang beriman. Tebarkan jala di tempat yang dalam. Ini mau mengungkapkan suatu hal yang tidak mungkin. Ikan-ikan di danau itu biasanya ada di dasar. Mustahil jala itu bisa sampai. Tapi kita tidak perlu pikirkan itu di dalam pelayanan kita. Biarkan Tuhan yang bekerja. Kita cukup mengatakan, oke, siap Tuhan untuk bertolak ke tempat yang dalam. Untuk menebarkan jala. Ikut saja. Kita tidak perlu memikirkan banyak hal, berkomentar banyak hal. Bahkan kita tidak perlu memikirkan bakal sukses atau tidak. Itu urusan Tuhan. Yang menjadi tugas kita hanya bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala. Di sini beda antara Simon dan Abraham. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan mendebarkan jala juga. Simon mengenal Yesus, kita tahu ibu mertuanya baru saja disembuhkan oleh Yesus. Meskipun dia mengalami sendiri mukjizat Tuhan Yesus, tidak serta-merta dia itu tertarik pada pribadi Yesus. Kalau tadi Yesus hanya sekedar meminjam perahunya untuk mengajar, it's okay. Tapi sekarang Yesus meminta sesuatu yang berat untuk dia. Karena itu dia langsung mengeluh di sini. Sepanjang malam bekerja keras. Kopiau di sini artinya bekerja keras. Simon dengan ini menunjukkan keengganannya untuk melakukan itu. Walaupun akhirnya dia tetap pergi. Kita sekali lagi pasti akan diminta Tuhan untuk melayani dia dan sesama. Dan pada momen-momen tertentu, Tuhan meminta lebih dari kita. Justru ujian kita di situ. Pada saat kita sedang sibuk, saat kita sedang capek. Apakah kita masih tetap mau berdoa misalnya? Itu paling sering terjadi. Orang akhirnya yang biasanya berdoa, lalu, karena capek hari ini, ya sudahlah, saya tidak berdoa hari ini. Sorry ya Tuhan. Apalagi untuk pelayanan, ketika dia sedang sibuk, habis bekerja, dia merasa capek, lalu muncul godaan-godaan dari si iblis, sudahlah kamu capek, lain kali aja. Meskipun itu kelihatan kecil, kalau itu dibiarkan, satu kali kita kompromi, itu akan terus itu. Seperti orang yang diajak untuk turun gunung yang tinggi, tapi jalan menurunnya itu landai. Kita turun itu, kita tidak merasakan itu. Tahu-tahu itu kita sudah sampai di dasar. Kalau mau naik kembali lagi, udah tidak mungkin. Itulah banyak murid-murid Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang jatuh karena perkara ini. Capek. Lalu kompromi, sedikit demi sedikit, lama-lama untuk kembali lagi melayani Tuhan secara semangat, itu tidak ada lagi. Saya sering ketemu ini patut disayangkan, orang-orang muda Katolik yang semangat sekali di dalam hidup mereka, melayani Tuhan, pergi kemana-mana, menjadi berkat bagi sesama. Lalu setelah menikah, punya pasangan hidup, punya anak, lalu semua pelayanan itu ditinggalkan. Alasannya apa? Tidak punya waktu lagi, capek ngurusin keluarga. Padahal perubahan status hidup dari single menjadi berkeluarga itu tidak menghapuskan tugas kita untuk menjadi pelayan Tuhan, murid Tuhan yang setia, yang melakukan kehendak-Nya, yang juga dipanggil untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala menjala manusia. Hanya caranya harus beda, tapi tetap harus ada niat kita untuk mencari cara bagaimana kita tetap bisa menjala manusia dengan status hidup kita. Tadi saya menyayangkan, itu banyak orang muda yang kemudian meninggalkan pelayanan, meninggalkan tugas perutusannya setelah menikah. Namun puji Tuhan, ada juga keluarga-keluarga yang bersemangat.
Tadi saya telah mengatakan, saya menyayangkan ada anak-anak muda yang bersemangat di awal, lalu setelah berkeluarga, itu kemudian tidak lagi ingat akan tugas perutusannya. Tapi syukurlah, puji Tuhan. Ada juga keluarga-keluarga Kristiani yang tetap bersemangat. Suami, istri, anak-anak, itu sama-sama melayani Tuhan. Dan itu sangat indah. Banyak hal bisa dilakukan di dalam satu keluarga untuk melayani Tuhan. Pertama, doa. Sebelumnya kalian doa pribadi. Tetapi sekarang kalian bersama keluarga itu bisa doa bersama. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kalau 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir bersama dengan mereka. Jadi doa dalam keluarga itu menghadirkan Yesus di dalam keluarga. Dan percayalah, mengalir dari situ. Tidak usah rumit-rumit kalian berpikir bagaimana melayani Tuhan. Mulai dulu dari doa pribadi. Mendengarkan Tuhan. Dan saat itu Tuhan akan bersabda, bertolaklah ke tempat yang dalam. Jadi tidak usah repot-repot kalian berpikir macam-macam. Apa yang harus kulakukan untuk pelayanan? Tidak ada. Doa dulu. Baca firman Tuhan. Dan biarkan Dia yang akan memberikan petunjuk kepada kalian akan apa yang harus kalian lakukan untuk melayani Dia. Pelayanan itu nanti akan macam-macam. Mungkin sama sekali berbeda dengan apa yang kalian lakukan sewaktu kalian masih single. Tidak apa-apa. Tuhan akan menunjukkan itu. Yang penting bagi kita, kita terbuka. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, melakukan apa? Yaitu bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala. Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Justru ketika kita terbuka pada firman Tuhan, membiarkan Dia masuk dalam kehidupan kita, lalu mendengarkan firman-Nya, yang sekali lagi kadang-kadang mungkin tidak masuk akal. Seperti tadi, tebarkan jala di tempat yang dalam. Tapi percayalah di sini, kalau kita melakukan apa yang diminta Tuhan meskipun berat, hasilnya akan jauh lebih besar. Lebih baik seperti anak sulung. Di versi lain itu anak bungsu. Kemungkinan versi anak sulung yang lebih otentik ya. Yang awalnya menolak untuk pergi, tapi kemudian akhirnya dia pergi juga. Daripada si bungsu yang katanya, ya, boleh saya pergi. Tetapi ternyata tidak pergi. Bagi kalian yang saat ini mendengarkan, mungkin kalian tuh seperti anak sulung tadi, yang saat ini mengatakan, aduh capek Tuhan, apa yang harus kulakukan? Kerjaanku sendiri aja begitu banyak. Malas disuruh melayani engkau lagi. Nah sekarang, lebih baik kalian itu seperti anak sulung tadi. Berkata tidak capek-capek, tapi setelah ini kalian lakukan itu. Mulai dari doa pribadi, membiarkan Tuhan Yesus datang. Sediakan waktu untuk Tuhan bersama keluarga. Atau kalau kalian masih single, ya sendirian, pasang lilin. Saya senang itu kalau ada orang Katolik yang di rumahnya itu ada semacam altar kecil, di situ ada kitab suci, di situ ada lilin. Tapi jangan hanya jadi hiasan ya. Kalau ada tamu yang datang, apalagi kalau pastor atau uskup, wah itu senang sekali. Bapak uskup, lihat ini kami punya pojok doa. Atau bahkan ada yang punya ruangan khusus untuk doa. Di situ ada patung-patung yang bagus-bagus, salib yang bagus-bagus, lilin yang gak pernah dinyalakan. Lalu di situ kalau ada uskup datang, ini Bapak Uskup, ini tempat yang saya berikan untuk Tuhan. Itu bukan tempat untuk diberikan kepada Tuhan. Itu tempat untuk ditunjukkan kepada orang-orang bahwa kamu itu seorang yang rajin berdoa. Nah, sekarang gak apa-apa. Itu sebelumnya itu sudah ya. Sebelumnya kamu mengatakan tidak Tuhan, no Tuhan, capek Tuhan. Nah, mulai sekarang kalian pergilah ke ruang doa itu, ke pojok doa itu, ke altar kalian, mulai berdoa. Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ini dimensi lain dari pelayanan. Setelah kita memberikan diri kepada Tuhan untuk siap dipakai, kita akan bertemu dengan teman-teman kita. Karena panenan itu banyak. Tidak mungkin kita selesaikan, kita kerjakan semua sendirian. Kita perlu orang lain. Karena itu, kita perlu hidup menggereja. Pelayanan dalam gereja itu disebut dimensi diakonia. Tetapi diakonia ini tidak bisa dipisahkan dari koinonia. Bahaya kalau kalian itu melayani cuma sendirian. Pentingnya bekerja sama di dalam pelayanan itu tidak hanya soal terlalu banyak tugas yang harus dikerjakan. Tetapi lebih dari itu, di dalam pelayanan bersama, kita juga saling menjaga. Kenapa? Pertama, untuk menghindari kesombongan. Kedua, juga untuk menghindari godaan-godaan lain.
Karena kalau pergi sendirian, tidak ada yang monitor, tidak ada yang saling menjaga, kita bisa buat apa aja. Siapa yang tahu? Ya. Lalu kedua juga, karena bekerja sama itu berarti apa? Bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 hasilnya. Tapi 1 tambah 1 kadang-kadang bisa sama dengan 10. Saya beri contoh, misalnya kalau saya disuruh untuk membersihkan kebun, mencabut rumput sendirian. Panas, sendirian. Ya saya cabut. Hasilnya mungkin saya bisa dapat 3 kali 3 meter gitu. Tapi coba kalau tambah 1 orang teman saya. Kita cabut rumput bersama. Dan teman saya itu enak diajak bicara. Jadi sambil cabut rumput kami ngobrol, kadang-kadang juga nyanyi bersama, kadang-kadang bercanda, kasih teka-teki. Tanpa terasa itu yang kami kerjakan itu 3 kali 3, bukan 9 kali 9. Jadi sekali lagi bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Dalam kerja bersama itu hasilnya bisa jauh lebih besar daripada kalau kita kerja sendirian. Untuk membangkitkan motivasi kita juga saat bekerja. Ketiga, mengapa pergi berdua-dua? Sekali lagi, 2 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di situ. Jadi kami melayani, kalau sendirian apakah Tuhan Yesus hadir? Ya, mungkin ya, mungkin tidak. Tapi kalau 2 orang melayani bersama Tuhan, atas nama Tuhan Yesus pasti hadir di situ. Jala yang hampir koyak, perahu yang hampir tenggelam, itu melambangkan tantangan juga dan ujian di dalam pelayanan. Semua itu perlu supaya kita selalu sadar bahwa bukan kita, bukan bejana tanah liat ini yang penting. Bukan jala yang kita pakai, bukan perahu yang kita pakai. Tetapi yang menentukan keberhasilan dari suatu pelayanan perutusan itu adalah Tuhan sendiri. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Perhatikan di sini ada perubahan sebutan dari guru pada ayat 4 menjadi Tuhan di sini. Ada suatu perubahan sebutan yang berasal dari perubahan sikap batin. Sekarang mata Simon Petrus terbuka dan dia menyesal karena sebelumnya dia itu mengeluh dan tidak percaya. Guru itu sebutan biasa. Ada jarak. Yesus dipanggil guru oleh semua orang. Tetapi di sini sebutan Tuhan itu lebih hormat dan lebih personal. Di dalam Matius 26 ayat 22 sampai 25 dihadirkan di sini ada murid-murid Yesus, Yudas dan murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain bertanya kepada Yesus, "Bukan aku ya Tuhan?" Sebutan mereka kepada Yesus itu Tuhan. Tetapi Yudas menyebut Yesus sebagai Rabi. Perubahan sebutan ini mengungkapkan juga perubahan sikap hati, perubahan relasi antara Yudas dan Yesus. Ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Belajar dari perubahan relasi antara Simon Petrus dan Yesus, kita juga bisa melihat relasi pribadi kita dengan Yesus. Pertama, inisiatif itu pasti mulai dari Yesus. Yesuslah yang terlebih dahulu memanggil kita. Lalu, ada ketertarikan dan tanggapan pribadi kita. Lalu kemudian muncul ujian. Kalau lulus ujian akan ada tanda-tanda yang menakjubkan terjadi. Dan tanda-tanda itulah yang menjadi momen perubahan baru bagi kita. Biasanya pertobatan. Tahap-tahapan ini yang biasa terjadi di dalam pertobatan sebuah jiwa. Ini patut menjadi catatan juga bagi para pewarta. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Pelayanan bersama. Ini kan tadi Yakobus, Yohanes membantu Petrus untuk menarik ikan-ikan ke dalam perahu. Saya hanya mau mengatakan semestinya ini tidak mengurangi persahabatan di antara pengikut Kristus. Tetapi kadang-kadang itu terjadi yang lain. Persaingan, perselisihan, perpisahan, bahkan pengkhianatan teman sejawat. Seperti yang kita lihat terjadi juga di antara para rasul sendiri. Ini sangat menyedihkan. Tetapi dalam gereja hingga hari ini pun masih terjadi yang demikian. Kalau ada satu kelompok yang berhasil, kelompok yang lain itu sakit, matanya sakit. Lalu berusaha untuk menjatuhkan mereka. Untuk ini kita perlu belajar dari Paulus dan Apolos. Si Apolos ini muncul
dan tampil sangat fasih berbicara, dan dikatakan itu dia juga mahir dalam kitab suci. Jadi para pengikut Paulus datang kepada dia, lihat tuh si Apolos itu. Tapi Paulus mengatakan apa? Apakah Paulus, apakah Apolos? Kami sama-sama pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Aku menanam, Apolos menyiram. Masing-masing itu punya tempat tersendiri. Dalam pelayanan kita perlu sekali meneladani para rasul, khususnya Paulus dalam hal ini. Kadang-kadang di YouTube ya, itu ada dua pembuat konten itu seolah-olah itu saling bertengkar, saling menyerang, tapi ternyata di balik itu mereka itu saling berkolaborasi. Tapi udah terlanjur itu di situ ada yang mengatakan saya itu pro ini, si A, saya pro si B, saya golongan A, saya golongan B. Tapi ternyata itu skenario. Pada akhirnya itu mereka itu rupanya saling berkolaborasi untuk tampil bersama di dalam satu video. Nah, kalau para YouTuber aja bisa begitu, apalagi kita para pelayan Tuhan. Janganlah saling gontok-gontokan. Mari kita saling berkolaborasi. Boleh kelihatannya bergontok-gontokan, tapi berdamailah, kemudian tariklah semakin banyak orang kepada Kristus. Kita ini sama-sama pelayan Kristus yang olehnya kita semua menjadi percaya. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Sejak awal dalam panggilan kita, ada godaan untuk takut dalam mengikuti Yesus. Tapi itu sebenarnya tidak akan muncul sekali lagi kalau kita punya relasi dengan Tuhan. Kalau kita punya relasi yang erat, yang mesra dengan Tuhan Yesus, itu akan mengalir begitu saja, saudara. Kasih kepada Yesus akan menghilangkan semua ketakutan itu. Namun itulah kita ini orang lemah, sering diombang-ambingkan. Ada sedikit badai, lalu kita lupa bahwa Yesus itu ada di dalam perahu kita. Lalu kita mulai takut. Padahal kalau kita yakin benar Yesus ada bersama kita tidak perlu takut akan apapun. Tuhan akan menyiapkan semuanya, akan membekali kita semuanya, dan akan memberikan hasil yang jauh lebih besar daripada yang mampu kita bayangkan. Hal yang sama terjadi dengan Petrus. Setelah Pentakosta, Roh Kudus turun atasnya, terjadi lagi relasi baru antara Petrus dengan Yesus oleh Roh Kudus. Dan dalam sekejap, dia yang sebelumnya takut-takut, sembunyi-sembunyi, lalu keliling Yerusalem, dan dalam semalam dia berhasil mempertobatkan 3.000 orang. Disitulah peran Petrus menjadi penjala manusia tergenapi. Dan itu bukan akhir. Itu hanya awal. Menjala manusia punya kemiripan dengan mukjizat penjalaan ikan. Itu berawal dari panggilan Yesus sendiri. Dan perlu kerelaan dari yang dipanggil untuk bertolak ke tempat yang dalam, suatu pengalaman dan situasi yang baru, lalu dengan percaya kita pun sukses. Ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Para murid pertama Yesus ini, Simon, Yakobus, Yohanes, akhirnya meninggalkan segala sesuatu termasuk ikan-ikan yang baru ditangkap. Memang setelah kebangkitan Yesus, sebelum ada Pentakosta, mereka sempat kembali lagi ke Galilea untuk menangkap ikan. Tetapi setelah Yesus menampakkan diri kepada mereka dan setelah Pentakosta, mereka tidak pernah lagi kembali. Mereka melayani Tuhan sampai akhir hidup mereka. Kalau mau disimpulkan, proses mengikut Yesus dalam diri para murid itu berawal dari takjub karena mukjizat. Tetapi pada akhirnya bukan mukjizat atau keuntungan yang penting, melainkan relasi baru dengan Yesus dan membawa orang lain pada relasi yang sama. Saya berikan beberapa pertanyaan pendalaman. Pertama, apa artinya mengikuti Yesus? Mengikuti Yesus itu adalah soal relasi. Dan dari relasi itu muncul kerinduan supaya orang lain juga mengalami relasi yang sama. Itulah hakikat misi, yaitu kita mengalami terlebih dahulu kasih Tuhan, dan setelah itu membawa orang lain pada pengalaman kasih yang sama. Mengapa perlu diutus berdua-dua? Pertama itu soal keamanan dari godaan. Dengan berdua, kita akan lebih kuat dalam menghadapi godaan. Godaan dari si iblis. Kita bisa saling meneguhkan, saling menguatkan, saling menjaga. Lalu juga dengan berdua-dua, pekerjaan juga terasa lebih ringan dan hasilnya akan lebih baik. Apalagi kalau kita bersama dengan Tuhan. Dan poin ketiga tadi itu, 2 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Yesus hadir bersama dengan mereka. Dan pelayanan bersama Yesus itulah yang akan menghasilkan tangkapan ikan yang besar, jala hampir koyak, perahu hampir tenggelam. Lalu ketiga,
Pertanyaan ketiga, mengapa Yesus mau murid-muridnya berpartisipasi dalam misi? Karena itu bagian dari keselamatan kita. Kita selamat itu kalau kita bermisi. Ingat Matius 25 yang kita renungkan minggu yang lalu. Keselamatan kita ditentukan juga oleh perbuatan kita. Dan perbuatan kita itu merupakan bagian dari misi keselamatan kepada orang banyak. Pertanyaan terakhir, mengapa Simon merasa berdosa? Tidak seperti Abraham yang pergi tanpa komentar. Simon di sini ini mengeluh dulu. Kami telah bekerja keras, capek. Tapi karena kamu yang suruh, berangkat juga. Simon memang merasa berdosa di sini. Tetapi lebih celaka mereka yang kelihatannya oke, tetapi tidak melakukan. Sama juga celakanya mereka yang mengeluh dan tidak melakukan. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita juga bisa meneladani Simon Petrus yang meskipun awalnya enggan, tapi akhirnya melakukan kehendak Tuhan. Dan dengan itu kita akan dipercaya Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar, seperti Rasul Simon Petrus. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.